Haleluya, Shalom, salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Indra Sigar Laki. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya yakin dan percaya video ini sangat bermanfaat buat saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar banyak-banyak orang dapat belajar Alkitab seperti saudara tentunya. Dan puji Tuhan, video kali ini akan membahas tentang Kitab Imamat sebagai kelanjutan dari pelajaran Alkitab, pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Baik saudara, Kitab Imamat adalah kitab ketiga dari 5 kitab Musa Pentateuch. Kitab ini adalah kitab pedoman yang berisi peraturan-peraturan dan tugas-tugas keimaman, serta kitab yang berisi instruksi-instruksi secara praktis bagaimana bangsa Israel mereka menjalani kehidupan mereka dengan hidup kudus. Nah, judul Ibrani dari kitab ini adalah Wa'ikra, ya, atau artinya dan ia memanggil, yang diambil dari ayat pembukaan dari kitab ini. Ya. Dalam bahasa Inggris kitab ini disebut Leviticus, yang diambil dari kata Yunani Leutikon, yang memiliki makna berhubungan dengan orang-orang Lewi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, nama lengkap kitab ini adalah Imamat Orang Lewi, ya, Imamat Orang Lewi. Tapi dalam terjemahan baru namanya hanya Kitab Imamat. Baik, Kitab Imamat tentunya berasal dari wahyu Allah ya saudara, dari wahyu Allah Yahweh yang diberikan kepada Musa dari 2 tempat. Yang pertama, dari dalam kemah pertemuan, ya, kita bisa baca dalam pasal 1 ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya, jadi Tuhan berfirman langsung kepada Musa di dalam kemah pertemuan atau tabernakel. Ya. Kemudian di Gunung Sinai, kita bisa temukan bukti tertulisnya di pasal 25 ayat 1. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi ada 2 tempat, itu di dalam tabernakel, di dalam kemah pertemuan, dan di pegunungan Sinai. Nah, diperkirakan Musa atau mungkin ada juru tulisnya yang mencatat tentang kitab Imamat ini pada zaman akhir zaman perunggu. Itu kira-kira tahun 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Nah, pada zaman itu, saudara, di timur dekat kuno itu, menurut para arkeolog, tidak hanya umat Ibrani yang mempraktikkan upacara penyucian dan korban binatang sembelihan. Sudah ada banyak golongan-golongan imam yang memimpin tempat-tempat penyembahan atau kuil-kuil pada zaman itu. Nah, mereka dikenal dalam hampir semua tradisi keagamaan yang ada bersama-sama dengan iman orang Ibrani, ya, sebagaimana kita bisa temukan diceritakan dalam Perjanjian Lama. Nah, misalnya upacara pembasuhan, ya, dan tata cara pengurapan atau pengudusan sebelum ibadah atau kebaktian di hadapan para dewa adalah hal-hal yang biasa pada saat itu, ya, hal-hal yang umum, ya, baik agama orang-orang Mesopotamia maupun orang Mesir. Nah, agama orang-orang Kanaan meliputi juga seperti ada kurban pendamaian dan kurban bakaran. Ya, tentunya itu diberikan kepada dewa-dewa mereka. Ya. Mirip dengan kurban-kurban yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Allah Yahweh. Nah, walaupun kesamaan-kesamaan di dalam jabatan keimaman dan bentuk-bentuk upacara agamanya, namun ada beberapa hal kepercayaan orang Israel, ya, tetap berbeda dengan agama-agama yang lain di timur dekat kuno. Nah, perbedaan-perbedaan itu antara lain, misalnya yang pertama, ide tentang pewahyuan ilahi atau penampakan Allah yang secara langsung. Ya, kalau agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan keyakinan yang lain, ya, mereka berbeda, ya.
penampakan dewa mereka dengan Allah. Ya. Mungkin mereka tidak ada penampakan. Ya. Nah, yang kedua, konsep monoteisme tentunya yang kuat bagi orang Israel. Kalau agama-agama kepercayaan lainnya, ya mereka mempercayai politeisme atau banyak dewa. Kemudian pemahaman tentang dampak dari dosa, ya sangat jelas kalau di bangsa Israel itu kalau mereka berbuat dosa, ya mereka akan menerima hukuman langsung dari Allah Yahweh. Ya. Tetapi kalau dalam tradisi agama-agama atau keyakinan suku-suku lain ya pada zaman itu ya sangat berbeda. Ya mungkin mereka melakukan dosa ya tidak ada hukuman ya. Nah, kemudian sifat etis dan moral yang sangat tinggi ya bagi agama Israel, bagi orang-orang Ibrani ya, yaitu kekudusan. Ini tentunya sangat berlawanan dengan pemujaan dewa-dewa dari agama-agama lain ya. Di mana bangsa Israel itu diutamakan kekudusan ya dalam kitab Imamat ini. Kemudian bahwa Allah Yahweh itu adalah kudus ya. Allah yang disembah itu kudus. Ini berbeda juga dengan dewa-dewa dari ilah-ilah kafir itu ya. Para dewa-dewa yang lain yang perilakunya ya berubah-ubah karena mereka mempercayai banyaknya dewa-dewa. Dan agama-agama lain ya keyakinan-keyakinan para orang-orang kafir itu ya mereka mempraktikkan korban manusia ya, sedangkan orang-orang Israel ya tidak diperkenankan manusia itu menjadi korban persembahan kepada Allah. Tentunya ini sangat tidak mungkin ya. Nah, ajaran pokok kitab Imamat ini saudara, ini diringkas dalam perintah di pasal 11 ayat 44 sampai 45. Nah, saya akan bacakan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Nah, jadi ajaran utama dari kitab Imamat ini adalah kekudusan ya. Haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, sebab Allah itu adalah kudus. Jadi jelas. Nah, ada dua bagian pokok dalam kitab Imamat saudara. Yang pertama, bagian pertama adalah memuat garis besar tuntutan-tuntutan untuk menyembah Allah Yahweh itu. Kita bisa dapat baca itu dari pasal 1 sampai pasal 10. Kemudian di pasal 11 sampai pasal 27 itu menetapkan bagaimana Israel sebagai umat perjanjian Allah mereka mewujudkan ya, bagaimana mewujudkan kekudusan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu di pasal 11 sampai pasal 27. Nah, kitab Imamat pada dasarnya merupakan suatu tuntunan atau buku panduan mengenai kekudusan ya, yang dirancang untuk memberikan petunjuk kepada bangsa Israel sebagai umat perjanjian, umat yang dipilih Allah ya, mengenai bagaimana mereka menyembah Allah dengan kekudusan ya, penyembahan kudus dan kehidupan yang kudus. Sehingga dengan demikian mereka dapat menikmati hadirat dan berkat-berkat. Nah, penyajian undang-undang dalam kitab Imamat secara logis disusun dalam kaitannya dengan pembangunan dan pentabisan kemah suci. Kita bisa baca dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai 33 ya. Jadi kitab ini disusun secara logis yang sangat berkaitan dengan pembangunan pentabisan tabernakel. Nah, kitab Imamat mendokumentasikan sifat dan maksud tujuan dari liturgi, tata ibadah orang Ibrani atau orang Israel ya di dalam kemah suci, termasuk ya di sana di dalam bermacam-macam persembahan. Kita bisa baca di pasal 1 sampai pasal 7 dan syarat-syarat untuk keimaman yang keimaman sebagai yang mengepalai atau memimpin ibadah
ya. Nah, bagian lain dari kitab Imamat ini berisi ketetapan-ketetapan hukum yang mengatur kehidupan bangsa Ibrani, ya, agar mereka dapat mencerminkan kekudusan Allah sebagai umatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita simak atau kita teliti dalam pasal 11 sampai pasal 16 itu berbicara berbagai hal yang haram, ya, yang menghalangi penyembahan yang seharusnya, yang sepatutnya, dan hubungan dalam masyarakat orang Israel. Kemudian di pasal 17 sampai pasal 25 itu terdiri atas berbagai pedoman atau tuntunan praktis untuk hidup kudus, ya, agar dengan sehingga, ya, kehidupan keagamaan dan kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari, ya, tidak terpisah satu dengan yang lain. Di pasal 26 dan 27 di sana memperkuat konteks tentang perjanjian, covenant. Tujuan dasar kitab ini dijelaskan dalam pasal 26, ya, termasuk juga pemberitahuan berkat-berkat dari perjanjian dan kutuk, ya. Nah, di pasal 27, yaitu pasal terakhir, ini merupakan tambahan, ya, yang dicantumkan karena hubungan dari perjanjian yang sebenarnya merupakan pengambilan, dalam tanda petik, pengambilan sumpah di hadapan Allah Yahweh. Nah, ketetapan-ketetapan yang menyangkut berbagai nasar dan persembahan untuk mengajak umat itu, ya, mengenai sifat sakral dan penuh hikmat dari nasar mereka itu di hadapan Allah. Ada beberapa tema penting, ya, dalam kitab Imamat ini, saudara. Yang pertama, tema yang penting adalah tentang kekudusan, ya. Tema utama ini tentang kekudusan. Nah, ini adalah inti dari kitab Imamat, ya. Sehingga ada perintah, ya, sebagai perintah, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, ya, di pasal 11 ayat 14 sampai 45 yang saya sudah bacakan tadi. Nah, bagian pertama kitab ini itu memberikan berbagai tata cara kepada bangsa Israel, ya. Bagaimana untuk mendekat kepada Allah yang Maha Kudus dalam penyembahan mereka. Itu pasal 1 sampai pasal 10. Kemudian di bagian kedua pasal 11 sampai 27, ya, memberitahukan bagaimana bangsa Israel yang sudah dipersatukan melalui ikatan perjanjian dengan Allah itu mewujudkan kekudusan Allah, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tujuan dasar kitab Imamat adalah memberi petunjuk atau memberi arahan kepada bangsa Israel dalam penyembahan yang kudus dan bagaimana hidup kudus, ya, menyembah yang kudus dan hidup kudus, sehingga sebagai umat perjanjian mereka dapat menikmati berkat dan kehadiran Allah, ya, di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, kata kudus, saudara, dalam perjanjian lama pada hakikatnya adalah mengandung arti pemisahan. Jadi pemisahan dari perkara-perkara lahiria, ya, atau perkara sekuler untuk pelayanan dan penyembahan kepada Allah Yahweh. Mereka harus memiliki kemampuan, ya, membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang tahir dan yang najis. Saya akan bacakan di pasal 10 ayat 11 pasal 10 ayat 10 sampai 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Hal-hal yang ditetapkan sebagai yang tidak kudus, ya, itu dibagi ke dalam kategori tahir atau halal dan tidak tahir atau haram. Nah, hal-hal yang halal dapat menjadi kudus tentunya melalui pengudusan atau dapat menjadi haram melalui pencemaran. Nah, hal yang kudus dapat disalahgunakan dan menjadi tidak kudus atau bahkan menjadi najis, ya. Hal yang kudus tapi kalau dia salah gunakan menjadi tidak kudus, saudara, dan menjadi najis. Dan hal-hal yang haram, ya,
dapat dihalalkan, ditahirkan, kemudian disucikan untuk dijadikan kudus. Nah, sedangkan kenajisan, saudara, dapat disebabkan oleh sakit penyakit, pencemaran, dosa, ya. Nah, tentunya hal itu dapat dibersihkan, ya. Yang najis itu dapat dibersihkan melalui upacara-upacara seperti upacara pembasuhan dan korban persembahan. Itu sebabnya pentingnya perintah-perintah sehubungan dengan korban-korban persembahan dalam kitab Imamat. Nah, kehadiran Allah yang kudus yang tinggal di perkemahan Israel dalam kemah suci atau tabernakel, ya. Nah, itu penting sekali, ya, untuk mencegah yang najis yang berhubungan dengan yang kudus. Nah, apabila bangsa itu, ya, misalnya mereka lalai mencegah pencemaran, nah, akan berakibat kematian kepada orang yang lalai mencegah pencemaran. Nah, di pasal 7 ayat 20. Tetapi seorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsa. Wow. Nah, kalau kita lihat juga di pasal 20 ayat 3, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Nah, jadi itu, saudara. Ya, kalau bangsa itu lalai mencegah pencemaran yang najis, maka mereka akan mati, ya. Nah, tema yang kedua, selama tadi kudusan, tema yang kedua tentang korban persembahan, ya. Ini tema kedua dari kitab Imamat. Nah, tentunya upacara korban adalah salah satu cara bagi umat Israel untuk bagaimana mereka bisa menghampiri Allah Yahweh, ya. Nah, sebenarnya ide atau gagasan korban persembahan, seperti saya sudah katakan sebelumnya, tidaklah unik, ya, bagi bangsa Israel di dunia kuno waktu itu, karena korban berupa binatang atau gandum atau minuman pada dewa-dewa itu biasa dilakukan oleh agama-agama kafir, ya, atau pemujaan-pemujaan dewa di Mesopotamia, Syro-Palestina, bahkan di Mesir, ya. Nah, jika kita melihat dari kesamaan-kesamaan, ya, antara kebiasaan-kebiasaan orang kafir itu yang mempersembahkan korban dengan orang-orang Israel, ya, pada zaman itu, ya, membuktikan bahwa pada zaman itu manusia itu secara umum, ya, secara universal itu mereka punya upaya untuk bagaimana mereka menenangkan dewa, supaya dewa tidak marah, supaya dewa tidak murka, ya, supaya Tuhan tidak marah. Tentunya sistem korban umat Israel ini tentunya sangat berbeda, ya, dengan keyakinan-keyakinan orang-orang kafir pada zaman itu, ya. Karena sistem korban orang Israel itu ditetapkan oleh Allah sendiri, ya, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan bangsa itu kepada kekudusan, baik kekudusan secara pribadi mereka dan kekudusan secara korporat, secara seluruh bangsa itu, ya, bangsa Israel itu. Nah, di dalam kitab Imamat, saudara, ada 5 jenis dari korban atau persembahan yang ditetapkan sebagai bagian dari bentuk penyembahan secara korporat, ya, secara bersama-sama, dan atau juga persembahan secara pribadi, ya. Itu yang pertama korban sajian, ya, atau mincha, kemudian korban keselamatan, shelamim, korban bakaran, olah, korban penghapusan dosa atau katsa'a, dan korban penebus salah atau asham. Nah, korban sajian atau mincha, ya, itu dalam Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian atau mincha kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Nah, korban ini dipersembahkan setelah
mereka mendapatkan nafkah hidup ya, atau panen gitu. Nah, pada zaman itu tentunya baru hanya ada dua macam nafkah hidup ya, yaitu pertanian dan peternakan. Nah, kemudian 1/10 dari hasil yang terbaik, apakah itu dari hasil pertanian atau peternakan, itu dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan ya. Tapi tidak semuanya dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur, yang juga melambangkan bahwa kehidupan manusia itu adalah anugerah Tuhan. Korban yang kedua itu korban keselamatan atau shalem di pasal 3 ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan shalem atau korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Nah, korban ini berupa ternak ya, yang tidak bercacat yang dibawa di hadapan Tuhan. Tentunya sebelum disembelih, si pemilik lembu ini atau pemilik lembu ini ya harus meletakkan tangan di atas kepala lembu itu ya sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga ia tidak binasa di dalam dosa. Kemudian korban bakaran atau olah ya. Api yang di pasal 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran, mengatur olah di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, jadi korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan ya, ungkapan syukur. Nah, karena bangsa itu telah diperdamaikan dengan Allah ya. Caranya dengan membawa tentunya ternak yang terbaik. Kemudian korban penghapus dosa atau KTA. Kita lihat dalam pasal 4 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya itu turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban KTA, sebagai korban penghapus dosa. Nah, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Ini melambangkan kesadaran manusia ya, termasuk para imam ya, akan dosa. Ya, lalu mereka harus bersedia mengaku dosanya. Nah, korban tersebut berupa lembu jantan muda yang disembelih dan dibakar di atas mezbah. Ya. Namun hanya lemak ya, isi perut, buah pinggang serta umbai sebagai bagian terharu. Jadi lemak, isi perut, buah pinggang, serta umbai hatinya sebagai bagian terharu. Nah, sedangkan seluruh bagian lain harus dibakar di luar perkemahan karena kemah pertemuan tidak boleh dicemari. Nah, korban yang selanjutnya kelima adalah korban penebus salah atau asham. Di pasal 4 ayat 13-14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai asyam, sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Nah, korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja karena kelalaian. Misalnya secara tak sengaja ya melupakan janji dengan seseorang, atau mungkin menabrak binatang piaraan orang lain sampai mati ya. Nah,
Imamat mengajarkan bahwa si pelaku itu harus mengganti kerugian, lalu mempersembahkan korban di bait Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, korban-korban persembahan ini yang diuraikan dalam kitab Imamat itu dibagi dalam dua kategori ya. Yang pertama, korban yang dipersembahkan secara spontan pada Allah dalam pujian dan ucapan syukur atas berbagai berkat dan kebaikan yang diperoleh. Ya. Dan korban yang dituntut oleh Allah pada saat mereka berbuat dosa. Ya. Jadi korban yang pertama dalam kaitannya dengan ucapan syukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian korban yang terkait dengan dosa. Nah, korban sajian dan korban pendamaian adalah ungkapan itu sebagai ungkapan syukur ya, atas kebaikan Allah. Korban sajian dan korban pendamaian. Nah, sementara korban-korban yang lain ya itu untuk menebus atau menutupi dosa yang dilakukan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berdasarkan pasal 17 ayat 11, di sana dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi hakikat hidup ada di dalam darah. Jadi darah di atas mezbah adalah penting bagi penyucian simbolis dari jiwa raga manusia yang berdosa. Ya. Kalau kita bandingkan di Perjanjian Baru di Ibrani pasal 9 ayat 21 sampai 22, di sana dituliskan, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Wow, ya. Jadi jelas. Jadi kata pendamaian yang dipergunakan ya di dalam kitab Ibrani ini adalah kata yang berkaitan dengan istilah Ibrani itu kafar. Nah, kafar ini menyampaikan gagasan tentang pembersihan benda-benda kudus karena pengaruh dosa. Jadi altar akan dibersihkan demi kepentingan orang-orang yang membawa persembahan yang memiliki dosa atau orang-orang yang sudah najis, ya, secara ritual ya, yang mereka harus membawa korban di mana ada darah. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan kesucian kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Nah, hari raya pendamaian yang agung dari Imamat pasal 16, yang sekarang ini disebut sebagai Yom Kippur. Nah, ajaran dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentunya dengan jelas menunjukkan bahwa korban binatang itu tidak menyelamatkan manusia dari dosa, ya, atau membawa mereka ke surga. Nah, malah mereka mempertahankan kekudusan akan kehadiran Allah dengan membangun sebuah hubungan, ya, hubungan yang sehat ya, antara manusia dengan Allah. Ya. Nah, kalau orang percaya di dalam Perjanjian Lama itu dibenarkan oleh iman kepada Allah Yahweh, ya, yang ditunjukkan melalui ketaatan pada persyaratan-persyaratan perjanjian. Nah, tindakan secara lahir dari upacara korban itu hanya melambangkan, hanya mewakili sikap batin dari kerendahan dari keberadaan hati, ya, sikap batin dan keberadaan hati. Nah, dalam Perjanjian Lama, ya, banyak dicatat ya tentang bagaimana Allah tidak mementingkan korban persembahan. Ya. Nah, dalam Mazmur 40 ayat 7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Yesaya 1 ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai.
Yeremia 6 ayat 20. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan pada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Nabi Hosea juga menyatakan menuliskan firman Tuhan yang hampir-hampir mirip ya dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, Nabi Amos juga di Amos 5 ayat 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan padaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselapanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Nah, di Nabi Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8, Tuhan berfirman, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah pada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi jelas ya, penulis-penulis kitab Perjanjian Lama juga ya mereka mencatat bahkan menyampaikan bahwa Allah ya tidak menghendaki korban, tetapi Allah lebih menghendaki hubungan mereka dengan Tuhan, ya kesetiaan mereka dengan Tuhan. Jadi upacara-upacara korban itu hanya simbol ya, yang mewakili sikap dan hati dari bangsa itu kepada Tuhan. Nah, tema yang ketiga dari kitab Imamat inilah perhentian Sabat atau tahun Sabat. Nah, petunjuk-petunjuk kitab Imamat untuk kekudusan dalam kehidupan bangsa Israel berlaku juga untuk penanggalan ya. Nah, hari-hari besar keagamaan ditentukan sesuai dengan penanggalan pertanian di Palestina, sehingga dengan demikian bangsa Israel dapat mengakui bahwa Allah sebagai pemberi nafkah, ya, pemberi kehidupan yang memelihara mereka. Nah, perintah untuk merayakan 1 hari dalam 7 hari sebagai perhentian Sabat bagi Allah ya, ini yang mendahului kalender dari kalender agama orang-orang Israel ya, atau Yahudi. Nah, di dalam pasal 23 ya, Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman pada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Jadi penetapan Sabat mengingatkan bangsa Israel ya, bahwa Allah adalah Sang Pencipta ya. Nah, menetapkan 1 hari kudus bagi Allah tentunya ini berarti bahwa perhentian dan penyegaran bagi umat manusia dan binatang-binatang. Jadi Tuhan kasih waktu mereka 1 hari untuk mereka beristirahat ya. 1 hari baik itu manusia beristirahat, bahkan hewan-hewan yang dipakai untuk membajak atau hewan-hewan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, hewan-hewan itu pun beristirahat. Nah, dalam kalender keagamaan Yahudi menyediakan Sabat perhentian untuk tanah perjanjian. Sesudah 6 tahun menabur, mengolah dan menuai ya, tanah itu harus dibiarkan tidak ditanami pada tahun yang ke-7 ya. 6 tahun tanah itu dipakai untuk ditabur benih, diolah dan menuai panen ya. Tahun ke-7 itu dibiarkan begitu saja ya. Di dalam pasal 25 ayat 3 sampai 4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu
Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jelas. Siklus sabat mencapai puncaknya itu pada tahun Yobel atau tahun pembebasan. Ya, kita bisa lihat dalam pasal 25 ayat 8-10. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat. Yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal ke-10 tahun itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum. Jadi sesudah 7 siklus tahun sabat, tanah dikuduskan dalam tahun ke-50. Nah, peraturan-peraturan hari sabat dan tahun sabat dimaksudkan untuk membantu perkembangan persamaan hak di bidang sosial dan ekonomi, ya, serta menanamkan prinsip-prinsip komunitas perjanjian yang penting dalam masyarakat Yahudi atau orang-orang Israel, yang meliputi pertama, pengucapan syukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di masa yang lampau, dan iman bahwa Allah akan terus memelihara selama tahun pergantian. Kedua, pengampunan dalam penghapusan utang-utang. Ketiga, menghormati orang-orang yang diciptakan menurut gambar Allah dalam pembebasan budak-budak dan praktek kedermawan dan gagasan penata layanan dalam pembagian kembali negeri perjanjian. Jadi, saudara, demikian video tentang kitab Imamat. Semoga bermanfaat, dan ikuti video saya selanjutnya tentang kitab Bilangan, ya. Saya mohon dukungannya dari saudara sekalian agar pelajaran Alkitab ini dapat terus menjadi berkat buat banyak orang. Dukung saya dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.